Oke. Ada perubahan. Nah, di sini muncul apa? Oke, di sini muncul yang namanya ini kalau ngomong dua candle. Oke, di sini muncul yang namanya twister top atau twister bottom atau apalah. Nah, atau bisa jadi bullish engulfing, bearish engulfing atau apa kayak gitu-gitu kan. Macamnya banyak. Oke, jadi ini masih konfirmasi dua candle. Nanti kalau sudah tiga candle seperti apa? Munculnya yang namanya three-word soldier. Kayak gitu-gitu. Ya, masih banyaklah konfirmasi-konfirmasi candle berikutnya. Nah, kalau candlenya itu lebih dari 4, gimana? Banyak banget ini gini 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 gini. Nah, di sini kita mulai memahami yang namanya struktur market. Kenapa? Karena kalau kita ngomong struktur market di sini, ini candlenya banyak. Oke. Nah, kita sudah mulai agak sedikit pandangan kita agak sedikit diperluas. Nah, kalau candlestick kayak gini, satu-satu kadang kita bingung. Nah, di sinilah muncul yang namanya struktur market. Nah, ada harga tertinggi seperti yang saya ngomong tadi, harga tertinggi dari sebuah struktur ya, tren ya. Ada harga terendah, naik, tertinggi, high, low, high, low, high, low kayak gini. Nah, muncullah sebuah struktur. Oke, muncul sebuah struktur. Jadi kalau kita ngomong price action seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yang harus kita pelajari apa? Yang pertama adalah candlestick, kemudian market structure. Ya, setelah kita kenapa kok kita harus paham tentang market structure? Ya, karena kalau kita ngomong market structure, kita bisa melihat sebuah tren. Ada yang namanya ya uptrend. Kayak gitu kan. Ada yang namanya downtrend, ada yang namanya set away. Nah, di sini kan uptrend. Nanti ada yang namanya downtrend. Nah, ada yang namanya set away. Ya, sorry. Ada yang namanya set away. Nah, di dalam ini juga kita akan di market structure ya nggak hanya cuman ini. Di dalamnya kita nggak hanya melihat tren, tetapi kita melihat struktur berdasarkan analisis multi time frame. Apa itu? Ketika ada sebuah tren naik kayak gini. Ini saya ngomong mayor trend. Di dalamnya itu akan ada tren lain. Nah, oke. Di dalamnya juga pasti akan ada tren kecil lagi, minor trend. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong secara struktur kita tahu, oh kalau candlesticknya hanya sekedar satu, dua, kita bisa merhatikan. Tetapi kalau kita ngomong eh, secara strukturnya udah banyak kayak gini, udah muncul sejarah harga, ya kita harus bagaimana? Ya kita sudah mulai ke analisis multi time frame. Apakah candlestick ini kita tinggalkan? Enggak, tetap kita pakai nantinya. Tuh. Nah, berikutnya kalau kita sudah mengenal sebuah struktur, kita bakal membatasi struktur tersebut. Muncullah yang namanya support resisten. Oke. Muncul yang namanya support resisten di mana kita batasi harga tertinggi dan harga terendah. Contoh di sini nih. Nah, oke. Ini saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ada support resisten nih. Oh, ini kita tarik. Oh, ini support resisten kita ambil dari yang tertinggi. Oh, ke break. Kita ambil support resisten yang ada di sini. Oh, belum ke break. Nggak break nih. Kita tarik juga di sini. Oh, nggak break. Tapi ternyata yang di sini itu di break. Muncul lagi support resisten yang baru. Kayak gini. Oh, yang bawah di sini nggak ke break loh. Malah di sini dia bikin support resisten baru. Nah, ini support resisten berdasarkan saya ngomong lebih ke struktur ya. Oke. Nah, kalau kita melihat kalau ngomong support resisten ya kita pembahasan setelah kita ngomong candlestick, market structure, baru kemudian support resisten. Kita nggak hanya melihat di sini, kalau kita melihat time frame gedenya juga, kita lihat ke sisi kiri, ada apa? Kalau kita lihat ke sisi kiri, kita bisa melihat sebuah struktur yang mana kita bisa membaca tentang sebuah gerakan candlestick support resistance tersebut di break. Dalam artian di break itu bisa jadi muncul sebuah konfirmasi bahwa ada area kuat kayak gitu. Nah, contoh area kuat apa? Kayak yang di sini ini kita bisa melihat. Nah, di daerah ini kita bisa melihat sebuah struktur market di mana ada sebuah high atau low. Nah, ada sebuah high atau low yang dia itu ibaratnya
disentuh terus. Disentuh terus. Jadi kayak gini kan disentuh terus dia. High disentuh, kemudian disentuh. Ini kalau saya ngomong ini adalah area signifikan. Signifikan support resisten. Ya. Kita bisa melihat di sini. Jadi kalau kita ngomong setelah kita berbicara tentang candlestick, satu dua candle, kemudian naik lagi jadi 2 candle, naik jadi 3 candle. Kalau sudah mulai banyak candle, kita sudah mulai lari ke market structure. Oke. Nah, kalau kita sudah melihat strukturnya saat ini seperti apa, kita support dengan yang namanya support resisten. Kita kombinasi dengan support resisten. Jadi kita bisa melihat tren saat ini kecenderungan itu seperti apa, kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang supply and demand ya, itu nanti akan ada perbedaan lagi. Nah, waduh, sorry, jaringanku lagi lambat nih. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah mengenal pola-pola kayak gini, oke, kita bisa melihat nih. Nah, kita bisa melihat tren saat ini kecenderungan seperti apa. Oke. Jadi di video berikutnya saya akan jelaskan lagi ya. Ini berhubung jaringan saya agak putus, nanti akan saya jadikan ke part 1 dan part 2. Oh sudah. Oke, sorry. Ada gangguan teknis. Nah, kita melihat ke sisi kiri nih. Nah, di sini ada signifikan support resisten nih di sini. Nah, jadi kalau kita melihat secara strukturnya udah oke, ketemu tren saat ini seperti kecenderungan seperti apa, kita cari batas atas batas bawah dengan support resisten. Nextnya kita kombinasi lagi dengan supply and demand. Supply and demand itu seperti apa sih supply and demand? Supply and demand kalau kita bisa melihat nih, saya kasih gambaran sekilas, di mana supply and demand itu ada kayak gini. Nah, ada rally base rally, ada drop base drop. Kita udah mulai ngomong kombinasi ya di sini. Nah, pembatasan harga. Nah, sorry. Oke, saya ganti warna merah kayak gini. Oke. Nah, ada juga yang namanya kalau kita ngomong rally base rally, drop base drop, ada yang namanya rally base drop atau drop base rally. Oke. Kayak gini. Jadi kita nanti akan mengenal struktur yang seperti ini. Oke. Lanjut ke part 2 ya. Karena nanti saya khawatir videonya kepanjangan. Oke.